pembangunan maritim. Pembangunan maritim ini tidak hanya urusan nelayan saja, karena yang namanya sumber daya alam laut kita ini kan bukan hanya urusan ikan. Kalau memang berhasil Pak Ganjar, kenapa Jateng masuk 17 provinsi miskin? Kan itu pertanyaan-pertanyaan mendasar. Kemudian pertanyaan lain, kenapa Wadas nggak selesai? Kita jangan salah mencari pemimpin, kita pilih pemimpin yang rekam jejaknya bisa kita ketahui. Teman-teman, memberantas korupsi menjadi salah satu gagasan yang selalu diumbar oleh Ganjar dan Mahfud dalam setiap pidato-pidato dan termasuk kampanyenya. Mereka seakan ingin membranding diri mereka sebagai orang atau capres-cawapres yang akan fokus memberantas korupsi. Maka kemudian menurut saya mereka sudah masuk dari sudut pandang yang tepat dari gagasan-gagasan yang beredar di ruang publik, bahwa mereka akan berupaya untuk melakukan pencegahan korupsi. Bagus. Pak, artinya tidak benar ya Pak kalau ada anggapan dari salah satu paslon yang menganggap bahwa Bapak tidak memperhatikan pembangunan maritim begitu ya Pak? Ini sangat pembangunan maritim. Pembangunan maritim ini tidak hanya urusan nelayan saja, karena yang namanya sumber daya alam laut kita ini kan bukan hanya urusan ikan, urusan terumbu karang, urusan biota laut, urusan gas di dalam laut yang di minyak di dalam laut. Saya kira sumber kekayaan alam laut kita kan bukan gede sekali, belum nanti budidaya rumput laut kalau dikembangkan di seluruh pesisir yang kita miliki ini juga sebuah potensi yang besar sekali. Tapi sekali lagi yang diperlukan adalah manajemen lapangan yang baik, memperbaiki skill nelayan untuk misalnya rumput laut, memanage dengan manajemen modern sehingga bisa dalam jumlah besar, sehingga bisa masuk ke supply chain nasional, bisa masuk ke supply chain global. Ya, tapi kan orang bicara udah disiapkan umpama tol laut, tinggal kita optimalkan saja. Terus kemudian daerah Indonesia Timur punya potensi garam, ikan yang bagus. Saya kira di sana mesti ada pabriknya juga. Di sana mesti ada infrastrukturnya juga, apakah itu pelabuhan, cold storage gitu ya, sehingga kemudian tumbuhlah ekonomi yang berkembang di wilayah Indonesia Timur atau di wilayah kelautan yang kita miliki, dan kemudian kita mesti menyiapkan SDM-nya. Banyak tadi yang bertanya, tapi prakteknya kan enggak, ya kan kita enggak menyiapkan SDM-nya, kita hanya investasi saja, akhirnya orang datang dari luar dan itu menimbulkan persoalan-persoalan sosial. Itulah beberapa pernyataannya dari Jokowi maupun juga dari dari Ganjar ya. Pak Jokowi menyampaikan atau meluruskan kembali ya terkait dengan kritikan yang diberikan oleh Ganjar tentang kemaritiman, dan Jokowi menyampaikan bahwa maritim itu tidak hanya urusan ikan, tapi banyak hal, dan itu sudah disampaikan tadi, sehingga ya mungkin anggapan Pak Ganjar ketika Pak Jokowi lebih banyak berinvestasi tetapi tidak mempersiapkan SDM dengan baik, hasil akhirnya nanti pihak luar yang akan menikmati sumber daya alam yang ada di Indonesia ini. Ganjar Pranowo tidak bisa selamanya berpura-pura. Sifat asli temperamental dan pemarah Ganjar Pranowo kembali terkuak. Kali ini anak buah Ganjar Pranowo mengintimidasi dan mencekik mahasiswa UMJ bernama Satria Julian karena ingin bertanya terkait permasalahan Wadas. Lebih parah lagi, TPN malah mengatakan intimidasi tersebut adalah insiden kecil, ya biasalah. Gerombolan Ganjar Pranowo memang terbiasa menggunakan intimidasi dan sensor jika menyinggung isu-isu yang menyerang Ganjar Pranowo. Sebelumnya, seorang komedian bernama Kiki Saputri juga mengalami pengalaman buruk serupa. Materi roastingannya kepada Ganjar Pranowo dalam acara Lapor, Pak, juga dipotong. Terlihat sekali ekspresi muka Ganjar yang menahan amarah saat disindir oleh Kiki Saputri. Netizen langsung menganggap Ganjar Pranowo sebagai orang yang baperan. Sikap menyepelekan orang itu juga terjadi dalam wawancara dengan Najwa Shihab. Saat itu Ganjar dengan mudahnya menyepelekan profesi jurnalistik sebagai profesi yang kurang bergengsi. 10 besar lulusan terbaik itu jadi dosen. Oke. Ya dong. Masa jadi MC? Siapa Mas MC? Saya jurnalis bukan MC. Bukan ya.
jurnalis kalau gitu. Dan jurnalis profesi yang membanggakan loh Mas. Oh iya, maksud saya kalau Mbak lulusan 10 terbaik. Wow. Sifat munafik ini akan terus terungkap seiring berjalannya waktu. Itulah beberapa poin atau kejadian yang menunjukkan bahwa seorang Ganjar yang mungkin selama ini kita kenal sebagai orang yang tenang, yang supel, tetapi juga di balik itu ada juga jiwa emosionalnya yang membludak, yang tidak stabil juga sebenarnya. Seperti dalam video-video tadi, ada beberapa kegiatan atau acara atau kejadian di mana yang menunjukkan jati dirinya, menunjukkan siapa sesungguhnya Ganjar itu. Yang mungkin selama ini kita salah menilai, tetapi inilah watak aslinya seorang Ganjar. Dan itu ya dari waktu ke waktu kita bisa menilai bagaimana dia sudah secara terang-terangan memojokkan bahkan menyerang Presiden Jokowi yang katanya adalah mentornya yang luar biasa, itu pun ya serang ya. Dan itulah watak asli dari seorang Ganjar Pranowo. Loh, kalau memang berhasil Pak Ganjar, kenapa Jateng masuk 17 provinsi miskin? Kan itu pertanyaan-pertanyaan mendasar. Kemudian pertanyaan lain, kenapa Wadas nggak selesai? Kita jangan salah mencari pemimpin, kita pilih pemimpin yang rekam jejaknya bisa kita ketahui. Nah, nanti silakan dijawab satu persatu dari mulai apa prestasi Ganjar. Kemudian pertanyaan saya, relawan ini duitnya dari mana? Kenapa? Duitnya dari mana relawan-relawan ini? Kan itu juga pertanyaan dasar, Pak. Apa iya relawan kerja sendiri? Tadi sudah dijawab oleh Pak Eko di Kompas TV, jual kaos. Nggak cukup, Bapak. Siapa bilang nggak cukup? Nah, udahlah, saya ini Anda selalu gini, ini bukan saya ini politisi selalu berasumsi bahwa Pak. semua gerakan politik itu Politisi dimobilisir. ini yang konkret sudah bertarung. Anda pikir bahwa kami tidak punya hak untuk menentukan masa depan bangsa ini dan juga masa depan kami sendiri? Jangan dipelintir-pelintir gitu pertanyaannya, dong. jangan dipelintir. Pertanyaan saya sederhana. Itu ganjaris-ganjaris itu relawannya duitnya dari sopo. Kalau kami membiayai sendiri, membiayai sendiri, kontrak bareng-bareng, kita bikin kegiatan bareng-bareng. Itu Pak Eko sama Tuhan lah yang tahu. Iya. Mohon maaf lah. Ada yang ya, memang 2014, 2019, saya ini aktornya. Jadi jangan dongeng ini sama saya, Pak Eko. Kalau kami orang politik, mohon maaf, jangan dibodohi. Tolong rakyat ini jangan dibodohi. Gimana caranya? Ya, tolong rakyat ini jangan bodohi, seakan-akan relawan Sorry. tidak perlu duit. Jadi gini, rakyat itu jangan dibodohi, artinya rakyat tidak boleh berbuat apa-apa. Saya menyampaikan apa sih prestasi Ganjar. Saya sampaikan itu. Menurut saya karena masyarakat itu belum tahu track record Pak Ganjar ini. Tahun lalu kabupaten miskin ekstrim ada 5, sekarang 19 termasuk Jateng, data BPS. Wah, ini bagaimana ya repot ini di kubu PD Perjuangan ini. Trimedia ini kan politisi dari PD Perjuangan. Bagaimana orang PD Perjuangan sendiri meragukan kemampuan Ganjar Pranowo ini. Dan bahkan ia sendiri bertanya kepada para relawan Ganjar, kira-kira mereka didanai oleh siapa dan dananya dari mana? Nah, ini tanda-tanda apa sebenarnya ini? Kok bisa ya orang satu partai saling memojokkan seperti ini? Teman-teman, memberantas korupsi menjadi salah satu gagasan yang selalu diumbar oleh Ganjar dan Mahfud dalam setiap pidato-pidato dan termasuk kampanyenya. Mereka seakan ingin membranding diri mereka sebagai orang atau capres-cawapres yang akan fokus memberantas korupsi. Maka kemudian menurut saya menarik untuk mereka sudah masuk dari sudut pandang yang tepat dari gagasan-gagasan yang beredar di ruang publik, bahwa mereka akan berupaya untuk melakukan pencegahan korupsi, bukan sekedar pemberantasan. Namun menurut saya teman-teman, cara mereka memandang pencegahan itu, memandang korupsi itu salah. Karena apa? Karena mereka selalu berbicara tentang digitalisasi sebagai bentuk untuk menempatkan transparansi sebagai garda terdepan, sebagai upaya untuk mencegah tindak pidana korupsi. Kalau kita bicara tentang penggelapan uang negara, mungkin benar isu transparansi bisa dikedepankan. Tetapi sebenarnya teman-teman, korupsi itu bukan hanya soal penggelapan uang negara, tetapi juga termasuk penyuapan,
ya kan, pemberian gratifikasi dan lain-lain yang sebenarnya kalau kita bicara tentang transparansi atau digitalisasi nggak masuk, nggak konsen. Nah teman-teman, di dalam gagasan Ganjar Mahfud secara keseluruhan ada satu desain besar yang kemudian disebut oleh mereka sebagai pembangunan manusia. Menurut saya mereka harusnya mencegah tindak pidana korupsi dari karakter. Mereka harusnya memasukkan pendidikan anti korupsi sebagai program yang nyata yang akan dilanjutkan atau dikembangkan sebagai bagian dari upaya pembangunan manusia yang berkarakter itu. Menurut saya kalau kita hanya bicara digitalisasi, sebenarnya sekarang sudah dilakukan oleh pemerintah sekarang. Apa efeknya? Efeknya tidak ada, bahwa banyak masih tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional dan itu fakta. Bagaimana kita bisa mengelakkan itu? Maka menurut saya isu digitalisasi seharusnya bukan lagi menjadi gagasan karena sudah dilakukan, namun bahwa kurang efektif, maka kita harus masuk kepada pencegahan di tahap yang lebih prinsip lagi, bahwa setiap orang harus diberikan pendidikan anti korupsi. Dan menurut saya yang penting adalah setiap calon pejabat negara dalam keadaan bagaimanapun dia ditunjuk, apakah melalui pemilu ataukah melalui penugasan dan segala macam, itu harus dilakukan fit and proper test terkait dengan anti korupsi di semua bidang. Ini akan menunjukkan komitmen kita secara aktif untuk mencegah tindak pidana korupsi. Kira-kira begitu. Menurut Anda gimana? Baik, Bang Mitra, ketika memberikan beberapa pernyataan terkait dengan gagasan yang diusung oleh Ganjar dan juga Mahfud, bahwa mereka seringkali mengkampanyekan bahwa mereka adalah paket atau pasangan yang getol untuk melakukan atau merencanakan program-program untuk pemberantasan korupsi, yaitu dengan digitalisasi dan lain-lain seperti yang digambarkan tadi. Tetapi juga mungkin kalau menurut saya berpikir bahwa jika paket dari Ganjar dan juga Mahfud ini ingin memberantas korupsi, harusnya juga tadi dikatakan bahwa ada pencegahan, ya, upaya pencegahan, bukan hanya pemberantasan tapi pencegahan. Mungkin juga salah satu strategi untuk pencegahan ini adalah ya undang-undang perampasan aset para koruptor itu sebaiknya segera diputuskan, ya, dirapatkan kemudian diputuskan, sehingga dengan adanya seperti itu maka orang tidak akan berani lagi melakukan hal yang namanya korupsi. Nah, mungkin undang-undang itu bisa segera diberlakukan, sehingga ketika sudah diberlakukan maka orang akan dengan sendirinya jera jika melakukan hal yang namanya korupsi tersebut. Dan mungkin ini juga bagian dari proses pencegahan. Jika undang-undangnya sudah ada, maka orang tidak akan mencoba-coba untuk melakukan tindakan tersebut. Tetapi justru ini menampilkan atau menghadirkan lagi ada aplikasi yang sifatnya digitalisasi untuk transparansi dan lain sebagainya. Ya, memang digambarkan oleh Bang Neta tadi masuk akal bahwa korupsi itu tidak hanya soal bagaimana orang menggelapkan uang dan lain sebagainya, tetapi bagaimana adanya upaya-upaya gratifikasi dan lain-lain itu juga memang harusnya diperhatikan. Sehingga kalau menurut saya sih sebenarnya RUU perampasan aset para koruptor itu segera diputuskan, dan ini memang menanti dari para anggota dewan. Tetapi seperti yang kita ketahui bahwa salah satu anggota DPR dari PDI Perjuangan, Pak Bambang Pacul, mengatakan bahwa ya untuk memutuskan undang-undang atau RUU perampasan aset ini masih menunggu dari ketum partai masing-masing. Sehingga kalau memang setiap anggota DPR yang ada di parlemen itu juga, atau yang ada di Senayan itu juga masih menunggu dari ketum partainya, lalu kira-kira nanti rakyat ini mau kemana? Siapa yang menjadi wakil mereka untuk berbicara soal kepentingan bangsa dan negara ini di Senayan? Kalau bukan anggota DPR. Lalu semua anggota DPR sepertinya cuci tangan lalu melemparkan tanggung jawab ini kepada ketum partai, masih menunggu dari ketum partai. Lalu kira-kira apakah mereka duduk di Senayan itu memang dipilih oleh ketum partainya atau dipilih oleh rakyat untuk mewakili mereka? Sehingga hal ini juga mungkin menjadi bahan yang memang perlu dipertimbangkan, dan juga ya semoga saja RUU perampasan aset ini segera dirapatkan dan juga diputuskan. Sehingga itu juga menjadi salah satu tools atau salah satu instrumen yang dipakai untuk bisa proses pencegahan korupsi itu sendiri. Ya kalau omong pemberantasan berarti korupsi sudah terjadi. Tetapi kalau untuk mencegah jangan terjadi, kita harus memiliki senjatanya. Mungkin salah satu senjata yang juga cukup ampuh adalah undang-undang perampasan aset itu. Maka RUU segera diputuskan menjadi undang-undang. Kalau ndak mau jadi petugas partai, out. Saya kader partai, tapi presiden bukan, gubernur bukan. Presiden bukan, ya. Ganjar Pranowo Gubernur bukan. membantah bahwa jabatan presiden adalah petugas partai. Begitu aja, mundur. Saya menggarisbawahi kata-kata Bu Megawati yang menyatakan bahwa sebagai kader dan petugas partai.
Jujur saja saya mengagumi Bapak. Aduh, ini langsung down memang ini pertanyaan. Masa kecewa? Ternyata Bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat ternyata petugas partai. Baik, ini menarik. Ya, Megawati mengingatkan bahwa Anda adalah petugas partai. Tetapi diklarifikasi juga oleh seorang Ganjar bahwa ya presiden, gubernur itu bukan petugas partai, tapi Ganjarnya yang petugas partai. Artinya dia memisahkan antara jabatan dan juga pribadinya. Ganjar adalah petugas partai, sedangkan gubernurnya itu bukan petugas partai. Lah, kalau memang benar demikian, kira-kira apa yang menjadi persoalan ketika contoh saja banyak hal ya, pembangunan yang direncanakan oleh Presiden Jokowi justru dihalang-halangi juga oleh ketum partainya. Salah satunya adalah pembangunan bandara di Buleleng, Bali. Itu di-cut ya, tidak diizinkan. Dan masih banyak hal yang boleh dikatakan bahwa itu program-program strategis nasional batal dijalankan. Dan lagi-lagi ya, ketika Presiden Jokowi menghadiri Rakernas PDI Perjuangan, di situ juga Megawati masih ingatkan ya, Jokowi atau Presiden Jokowi adalah juga petugas partai, sekalipun ia presiden tapi adalah petugas partai. Nah, ini memang jika dilihat kalau memang hanya semata-mata sebagai petugas partai, ya pasti tidak akan bisa berdaya di hadapan ketum partainya. Tetapi kalau ia benar-benar petugas rakyat, maka rakyat yang berdaulat, dan dia harus memang benar bekerja untuk kepentingan rakyat dan tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Apa kabar kasus EKTP yang mana Ganjar Pranowo terperiksa dalam kasus dugaan suap EKTP yang diduga menerima sebesar 520.000 dolar Amerika. Bagaimana dengan proses hukumnya? Apa kabar? Kemudian bagaimana dengan kasus Wadas? Apa kabarnya ini? Ya, rakyat Wadas adalah saksi hidup. Apa mungkin orang yang berpihak kepada oligarki dan menindas rakyat Wadas bisa menjadi presiden yang amanah, pro rakyat apabila kelak terpilih? Kemudian bagaimana ini dengan kasus Basnas Jawa Tengah? Ya, apa mungkin kalau kelak terpilih menjadi seorang presiden, mampu menjadi presiden yang amanah, sementara hendak menyelewengkan uang umat? Apa mungkin? Kemudian 2 periode menjadi gubernur Jawa Tengah, tetapi tingkat kemiskinan melonjak tinggi. Apa mungkin kelak menjadi presiden Indonesia mampu mensejahterakan rakyat Indonesia, sementara tingkat kemiskinan masyarakat provinsi Jawa Tengah yang dia pimpin sebagai gubernur gagal total? Ya, itu sudah dia akui ya di depan televisi, dan saya punya download atau rekamannya. Kemudian bahwa kota Semarang dan beberapa kota lainnya tenggelam akibat banjir. Apa bisa kelak terpilih menjadi presiden nantinya mampu menata Indonesia, sedangkan menata provinsi Jawa Tengah saja tidak mampu? Bagaimana menata Indonesia, negara? Kemudian apa mungkin orang yang mengaku sendiri hobi nonton film bokep, film video porno, kakek Sugiono dan Maria Ozawa, bagaimana mungkin apabila terpilih menjadi presiden mampu menjadi presiden yang bermoral dan berakhlak, kalau hobinya hanya menonton film bokep, film porno, kakek Sugiono, Maria Ozawa? Kemudian apa mungkin presiden yang berasal dari pekerja partai mampu bebas dari belenggu partai? Definisi pekerja adalah jongos. Jongos daripada perusahaan,
jongos daripada organisasi, jongos daripada partai, atau jongos apapun. Apa mungkin seseorang yang menjadi jongos di dalam apapun mampu melepaskan belenggu daripada pimpinan, pemilik, ya, perusahaan maupun pemilik partai? Ini yang harus waras kita. Ya, sekali lagi closing statement saya bahwa saya bukan buzzer dan saya bukan penebar hoax. Semua yang saya sampaikan adalah berdasarkan rekam jejak digital yang saya ambil dari berbagai sumber berita. Mari kita waras berpikir, salam cerdas. Baik, ini salah satu netizen mempertanyakan beberapa poin atau beberapa hal yang dialami, yang dilakukan oleh seorang Ganjar Pranowo, ya. Jadi mulai dari kasus yang sempat dilemparkan kepadanya terkait dengan KTP atau EKTP, kemudian kasus Wadas, kemiskinan di Jawa Tengah, banjir di Jawa Tengah, dan lain-lain, ya. Masih banyak juga. Dan pertanyaan-pertanyaan ini memberikan referensi kepada kita sekalian bahwa setiap calon pemimpin tentu memiliki rekam jejaknya, apalagi rekam jejak digital yang sulit untuk dilepas atau dihapus, dan itu menjadi referensi bagi rakyat ketika memutuskan pilihannya nanti pada 14 Februari 2024 nanti. Dan pertanyaan-pertanyaan tadi hanya Pak Ganjar lah yang bisa memberikan klarifikasi atau jawabannya. Kita saat ini adalah lemahnya penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum. Menepuk air di dulang, terpecik muka sendiri. Itulah kata yang pas untuk orang yang satu ini. Baca Pres Mahfud MD, kritik soal lemahnya penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ya, saya setuju dengan kata Bapak itu. Tetapi harus kita ingat bahwa penegakan hukum di Indonesia bukan hanya lemah ketika dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, tapi memang dari dulu hingga sekarang penegakan di hukum di Indonesia ini sangat lemah. Yang saya mau tanyakan sekarang, kira-kira Menko Polhukamnya itu siapa ya Pak? Sejauh informasi yang saya ikuti dan saya pelajari, bahwa Presiden Joko Widodo itu pada tahun 2019 memilih Bapak Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan di negara Republik Indonesia ini. Tetapi kemudian setelah Bapak Mahfud diusung oleh partai politik PDIP menjadi bacawa pres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo di kontestasi Pilpres 2024 mendatang, Bapak kemudian ingin mencoreng nama baik Bapak Presiden dengan mengatakan bahwa penegakan hukum era beliau sangat lemah. Mari kita mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 Pasal 2 Ayat 1. Di situ dikatakan bahwa tugas Kemenko Polhukam adalah menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, serta pengendalian urusan Kementerian Hukum serta Keamanan. Dari sini saya menyimpulkan bahwa lemahnya penegakan hukum di Indonesia ini bukanlah karena presidennya, tetapi karena Kemenko Polhukam atau Bapak Mahfud MD sendirilah yang tidak becus dalam menjalankan tugas dan kepercayaan yang diberikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Atau bagaimana menurut Anda sekalian? Coba komen di kolom komentar. Luar biasa ya, ini seorang anak pelajar SMA yang menanggapi isi pidato dari Mahfud MD, di mana ia pernah mengatakan bahwa kelemahan pemerintahan era Jokowi yaitu proses hukum ya, terkait dengan penegakan hukum itu masih sangat lemah. Dan itu langsung ditantang balik atau dijawab oleh seorang pelajar tadi bahwa jika Pak Mahfud mengatakan demikian, berarti Pak Mahfud ibaratnya menepuk air di dulang, terpecik muka sendiri. Karena apa? Karena Pak Mahfud sendiri adalah seorang Menko Polhukam yang dalam hal ini sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, berarti proses hukum yang terjadi di Indonesia, kelemahan-kelemahan yang terjadi yang disampaikan tadi itu juga bagian dari kelemahan Pak Mahfud. Jadi kalau Pak Mahfud ingin menyerang Presiden Jokowi, secara tidak langsung menyerang diri sendiri. Bung, halo Bung. Bung, saya akan kasih waktu Anda setelah ini khusus.
Saya juga kayak Kenapa kamu, harus kasih waktu? tapi kita mendengarkan, saling menghormati ya. Duduk dulu. Bung, duduk dulu. Karena saya menghormati Anda harus menghormati kami. Kami akan jawab, Anda tidak perlu teriak-teriak. Saya akan kasih waktu khusus buat Anda, Bung. Saya juga kayak kamu, tapi kita mendengarkan, saling menghormati ya. Duduk dulu, silakan duduk. Ya duduk aja. Duduk, nggak apa-apa. Saya dulu waktu semester 2 juga kayak Anda. Ini adalah reaksi spontan yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo ketika mendapat pertanyaan dan juga berupa kritikan pedas dari salah seorang mahasiswa, dan kita bisa memperhatikan bagaimana raut mukanya dengan nada suaranya yang sedikit kesal terhadap kritikan atau pertanyaan yang dilontarkan oleh seorang mahasiswa tersebut. Dan ketika ia lagi berbicara dengan mahasiswa tersebut untuk duduk dan diminta waktunya, nanti setelah itu akan diberikan waktu khusus. Bagaimana kita memperhatikan Pak Mahfud MD memperhatikan serius mukanya Pak Ganjar. Ya mungkin menurut Pak Mahfud ini Pak Ganjar sudah kalap atau sudah emosian ketika ditanya atau diberikan kritikan semacam itu. Dan memang kalau menjadi pemimpin ya harus banyak sabar, dan itu harus banyak-banyak belajar dari Presiden Jokowi yang ketika banyak kritikan, cacian, makian pun dia santai saja dan tidak memberikan respon yang negatif, yang bahkan ya seperti yang disampaikan atau yang dilakukan oleh Pak Ganjar barusan. Sehingga memang perlu kecerdasan emosional, itu juga perlu ada oleh seorang calon pemimpin. Dan ya seperti kita perhatikan di beberapa kesempatan Pak Mahfud selalu emosian ketika orang sudah memberikan kritikan pedas terhadap dirinya. Bahkan yang lebih obsesif lagi adalah akan menekan angka kemiskinan ekstrim 0%. Pak Ganjar yang saya hormati, ketika memimpin periode pertama, Bapak hanya mampu menekan 420.000 kemiskinan di Jawa Tengah. Bahkan maaf, lebih parah lagi di periode kedua, hanya mampu menekan kemiskinan 80.000 orang di antara puluhan juta penduduk Jawa Tengah. Problem Jawa Tengah dengan Indonesia saya kira beda, Pak Ganjar, Pak Mahfud. Nah, ini perlu dielaborasi karena sangat mimpinya sangat tinggi gitu ya. Kemudian terakhir tentang IKN aja, IKN ini kan ada di misi tentang percepatan penyelesaian tentang IKN. Ini kaitan Pak Mahfud undang-undangnya. Undang-undang terakhir itu 21 tahun 2023 untuk revisi tentang IKN. Hanya memang maaf, IKN itu kan ibu kota negara, bukan ibu kota Nusantara. Mestinya dalam undang-undang itu kan negara, tidak pakai nomenklatur Nusantara. Kalau bisa diluruskan istilah negara menjadi negara, bukan Nusantara. Nusantara dan negara itu beda. Nusantara itu melampaui NKRI. Apakah Indonesia mau melampaui negeri orang? IKN itu sekali lagi ibu kota negara. Ada satu pasal 16A meliberalisasi, memberikan karpet hijau, memberikan jalan tol kepada investor. Pasal 16A memberikan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak guna usaha 190 tahun, 7 turunan gitu kepada investor asing terutama. Ini kan liberalisasi. HGB 160 tahun. Pertanyaannya, ya gimana merevisi ini gitu ya. Terakhir, bisa nggak koperasi dimasukkan ketika bicara IKN? Satu diksi tidak ada yang namanya koperasi, pelibatan koperasi ada. Saya ingat dalam undang-undang ketenagakerjaan koperasi bisa terlibat dalam PMP, perusahaan modal ventura, di undang-undang Cipta Kerja. Saya berharap koperasi dilibatkan dalam pembangunan IKN kalau misalnya ini jadi misi. Bapak. Baik, terima kasih, dipegang ya Pak. Baik, ini salah satu panelis ketika memberikan pertanyaan kepada Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD kala itu, dan dari penjelasannya tentang pengentasan kemiskinan, ya panelis ini mengatakan bahwa mimpi Ganjar itu terlalu tinggi atau ketinggian karena ia ingin menekan angka kemiskinan itu menjadi 0%. Padahal tadi digambarkan bahwa periode pertama hanya mampu 400 sekian ribu
Lalu periode kedua lebih parah, hanya 80 ribuan dari puluhan juta penduduk Jawa Tengah yang miskin. Sehingga ya disampaikan oleh panelis tadi bahwa mimpi Pak Ganjar itu ketinggian. Karena memang sangat tidak masuk akal, karena jika mau tekan ke 0%, bagaimana dengan dilihat review kembali ketika ia menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah, justru ya angkanya tidak seberapa ia tekan. Dan sekarang mimpinya menjadi 0%. Dan ini mungkin menurut panelis ini sangat tidak masuk akal. Harusnya bisa dijelaskan secara baik, apakah dengan rentan waktu berapa lama untuk bisa menuju ke 0%, ataukah hanya dengan rentan waktu 5 tahun menjabat sebagai presiden. Dan ini juga perlu dilihat kembali, karena memang di Jawa Tengah saja dikatakan beliau gagal untuk mengentaskan kemiskinan. Hayya 'alas shalah. Cut. Ya, perfect. Habis ini sin sujud ya. Assalamualaikum Om. Apaan sih ini bocil, ganggu aja. Om, kata guru ngaji aku, kalau wudhu itu lengannya digulung sampai ngelebihin sikut, biar sah wudhunya. Ah, so tau nih bocil. Udah ayo lanjut aja. Ayo, sekarang sin sujud ya. Kamera on, audio on. Oke, action. Cut. Ya. Nice. Good. Kerja bagus. Om, kata guru ngaji aku, kalau sujud itu hidungnya kena juga kalau bisa. Udah sono kamu. Mau pergi apa mau saya usir? Ih, dikasih taunya malah begitu. Udah minum pakai tangan kiri, buka aurat, ngebolehin nonton film dewasa. Malah jadi bintang video azan. Sana kamu. Politik identitas. Baik, ini memang sekelompok anak muda yang melakukan parodi. Saya yakin bahwa ini sindiran juga untuk Pak Ganjar Pranowo, ketika Pak Ganjar Pranowo menjadi salah satu bintang iklan azan ya di televisi, dan di situ menuai berbagai komentar dari para netizen dan juga berbagai pihak, karena ada beberapa kesalahan dalam proses pengambilan wudhu dan lain-lain. Dan ini sudah dijelaskan tadi, dan memang sangat masuk akal penjelasannya, walaupun itu dalam bentuk parodi.